Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Awif Saipulo. Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh kemunculan sebuah chatbot, tapi chatbotnya agak lain karena dia ditenagai oleh Artificial Intelligence. Chatbot tersebut adalah ChatGPT. Jadi ChatGPT ini merupakan sebuah produk yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama OpenAI, di mana sebetulnya dia adalah sebuah chatbot. Namun jika pada umumnya chatbot itu dia akan menangkap keyword yang diketikkan user, kemudian akan memunculkan jawaban yang sudah diset sebelumnya sesuai dengan keywordnya. Nah, karena ChatGPT ini dia menggunakan artificial intelligence, sehingga jawabannya akan lebih natural, bahkan mendekati model bahasa manusia. Tapi sebetulnya ChatGPT ini dia punya sebuah API sehingga kita bisa menggunakan model artificial intelligence yang sama di aplikasi yang kita buat. Nah, gimana kalau kita coba bikin chatbot serupa tapi di platform Discord mengimplementasikan ChatGPT punyanya OpenAI? Nah, yang pertama teman-teman bisa buka sebuah website bernama openai.com, di mana di dalamnya itu ada API ya. Nah, API ini yang bisa kita manfaatkan untuk memanggil model dari ChatGPT ke dalam project kita. Memang di sini API yang disediakan tidak bersifat open source atau gratis ya, di mana dia berbayar. Tapi kalau kita mau pelajari, OpenAI memberikan kita $18 free credit untuk bisa digunakan selama 3 bulan pertama. Ini udah cukup banget kalau kita mau belajar untuk mengimplementasikan ChatGPT ini ke dalam project kita. Siapa tahu nanti ke depannya kita akan membuat produk menggunakan OpenAI ini. Nah, di sini gimana kalau kita langsung aja cek dokumentasi ya. Nah, dia akan diarahkan ke beta.openai.com. Kemudian kita akan coba login ya, atau sign up bagi yang belum mempunyai akun ya. Nah, kalau sudah login, kita cek di bagian personal, kemudian ada manage account. Nah, di dalam manage account ini kita lihat ada free trial usage $18. Nah, ini bisa kita manfaatkan ya, mumpung gratis gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba setup coding untuk Discord botnya. Itu kita akan gunakan yang namanya discord.js. Nah, ini adalah sebuah library yang bisa kita manfaatkan untuk terkoneksi ke dalam API dari Discord ya. Sehingga kita bisa membuat Discord bot menggunakan Node.js. Nah, berarti kita juga perlu menginstal yang namanya Node.js. Untuk saat ini LTS-nya ada di 18.12.1 dan juga untuk current-nya itu menggunakan 19.3.0. Untuk menggunakan discord.js ini, kita perlu menginstal Node.js minimal versi 16. Jadi kalau teman-teman mendownload untuk versi 18 atau 19 itu sudah aman. Silakan untuk download terlebih dahulu dan install jika belum. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke Visual Studio Code untuk menginitiate project-nya. Pertama, untuk menginitiate project, kita bisa tulis npm init ya di dalam terminal. Kalau belum terbuka terminalnya, bisa menggunakan Ctrl+Shift+Backtick atau juga bisa ke bagian atas ada terminal new terminal. Ini sama saja. Nah, kita coba npm init. Nah, package name-nya biarkan ChatGPT.js. Ini biasanya sesuai dengan nama folder di mana kita menyimpan project kita. Nah, versionnya biarkan 1.0.0. Description di sini Discord bot ChatGPT. Oke, entry point index.js, test comment biarkan kosong, git repository kosongkan, keyword kosongkan juga, author silakan isi dengan nama kalian. License biarkan. Is this okay? Yes. Tinggal enter. Nanti akan muncul package.json. Nah, selanjutnya kita akan coba menginstal discord.js di dalam project kita. Pertama kita tulis npm i discord.js. Kemudian kita akan butuh sebuah library untuk terkoneksi ke OpenAI-nya.
Kita tulis OpenAI, kita klik enter, tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, kalau sudah, kita bisa lihat di dalam package.json-nya ada dependencies ke discord.js dan juga OpenAI. Nah, di sini ada versinya. Kalau teman-teman mau mengikuti video ini, saya sarankan untuk menggunakan versi yang sama ya, di 14.7.1 dan untuk OpenAI-nya di 3.1.0. Supaya nanti kalau misalkan tutorial ini baru teman-teman tonton setelah beberapa bulan ke depan, sementara versinya sudah upgrade, mungkin saja ada codingan yang berbeda ya dengan apa yang ada di dalam tutorial ini. Kalau tadi teman-teman mau menginstalnya berdasarkan versi yang spesifik, itu bisa tulis npm i, kemudian discord.js, tambahkan add, kemudian versinya, misalkan 14.7.1 gitu ya. Dan juga OpenAI add 3.1.0. Nah, ini sama saja ya. Jika teman-teman ingin mengikuti video ini mungkin di beberapa bulan ke depan. Oke, kalau sudah, kita coba install satu lagi, yaitu NodeMon ya. Tapi kita akan install ini di dalam dependencies untuk development-nya ya. Jadi kita tambahkan keyword min d besar, kemudian ikuti dengan nama package-nya, yaitu NodeMon. Ini untuk menjalankan servernya. Jika kita save nanti akan otomatis melakukan restart. Nah, selanjutnya kita coba buat sebuah file bernama index.js, yang mana ini merupakan file main-nya nanti. Kemudian kita tambahkan di script, kita coba dev ya, di mana dev ini kita akan gunakan NodeMon ya, npx NodeMon. Oke, selanjutnya kita akan coba setup untuk botnya, namun sebelumnya kita membutuhkan key dari Discord botnya. Nah, untuk mendapatkan key dari Discord botnya, kita perlu masuk ke yang namanya Discord Developer Portal. Nah, ini silahkan googling aja, terus nanti akan muncul paling atas, tinggal kita masuk. Nah, setelah masuk diminta untuk login, biasanya silahkan login menggunakan akun Discord kalian masing-masing. Nah, setelah login biasanya dia malah masuk ke dalam Discord-nya, tinggal kita masuk lagi aja ke Discord Developer Portal. Nah, kita otomatis sudah login ya, menggunakan akun Discord kita. Kemudian masuk ke dalam application. Nah, di dalam application kita coba buat saja aplikasi baru. Namanya misalkan ChatGPT Bot. Ini bebas namanya, silakan saja sesuaikan dengan keinginan kalian. Tinggal kita klik create. Nah, kalau sudah, yang kita perlukan di sini, kalau mau teman-teman menambahkan icon dari botnya, itu silakan saja ya, gunakan iconnya. Saya tidak akan menggunakan icon di sini. Kemudian kita coba buat botnya sekarang ya. Tinggal kita klik add bot. Yes, do it. Nah, kalau sudah, yang kita butuhkan adalah token. Nah, di sini saya nggak tahu tokennya apa gitu ya. Tinggal kita coba reset aja. Yes, do it. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan 2FA di dalam Discord-nya, itu biasanya diminta untuk memasukkan 2FA. Tapi jika tidak menggunakan 2FA, mungkin saja tidak perlu memasukkan 6 digit authentication code-nya. Nah, kalau sudah, di sini ada tokennya yang bisa kita kopikan ke dalam project kita ya. Tinggal kita copy aja. Terus kita akan buat sebuah file namanya config.json, di mana di dalamnya kita buat sebuah objek. Pertama adalah Discord bot token. Ini harusnya menggunakan string. Kemudian kita kopikan token yang tadi kita dapat dari Discord Developer Portalnya. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan botnya ke dalam server Discord kita. Nah, misalkan saya punya sebuah server namanya Pipcode Studio. Silakan kalau teman-teman belum punya servernya, bikin dulu ya. Nah, kita akan coba masukkan bot ChatGPT bot ini ke dalam server Discord kita. Nah, ada beberapa yang perlu kita centang di sini.
Untuk privilege gateway intent-nya, ini bisa kita centang saja semua. Kemudian kita save. Nah, kalau sudah, itu tinggal kita masuk ke OAuth, terus masuk ke URL generator. Nah, di sini kita centang yang bot, kemudian application command. Nah, ini sebetulnya ada scope yang lain, itu silakan saja teman-teman kalau mau ulik. Kalau saya butuhnya hanya bot dan application command saja. Nah, di sini tinggal kita copy aja. Terus kita paste, nanti kita masuk, otomatis dia akan meminta untuk kita memasukkan chatbotnya ke dalam server Discord-nya. Nah, tinggal kita pilih server Discord yang mana. Oke, tinggal kita klik authorize. Terus kalau diminta captcha silakan. Kita bisa cek. Nah, ini dia ChatGPT bot ya sudah masuk di dalam server Discord kita. Nah, selanjutnya kita coba buat sebuah role di dalam server Discord-nya. Di sini kita kasih nama aja admin misalkan. Save. Nah, admin ini kita simpan paling atas. Untuk permission-nya itu kita centang aja semua supaya nanti Discord botnya tidak memiliki keterbatasan sama sekali ya untuk setiap akses yang ada di dalam server Discord kita. Atau kalau tidak admin mungkin juga bisa kita tulis bot saja, ini sama saja. Nah, selanjutnya kita akan coba mengaktifkan botnya ya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba import beberapa dari library discord.js-nya. Itu kita bisa import client yang pertama, kemudian ada events dan juga gateway intent bits discord.js. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah token. Token ini nanti kita akan ambil dari config.json. Config.json, kemudian kita ambil tokennya ya. Discord bot token. Terus kita akan tulis instance untuk kliennya atau botnya di sini ya. Const client sama dengan new client. Dia punya parameter berupa option. Optionnya adalah intense. Ini di dalamnya adalah array. Kita ambil dari gateway intent bits dot guild yang pertama. Oke, yang kedua direct message. Ini nanti sesuaikan saja dengan kebutuhannya ya. Saya akan memasukkan beberapa saja. Gateway intent, guild message, dan gateway intent message content. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba client.once, kita tangkap event sekarang. Events.client ready. Jadi kalau botnya sudah online, maka kita akan coba console.log ya. Bot is ready gitu ya. Kemudian kita akan coba tangkap user tag botnya. Nah, di sini kita bisa tulis saja. Ini bebas ya. Saya tulis C aja atau client ya. c.user.tag. Kemudian kita buat client.login. Kita masukkan tokennya yaitu Discord bot token. Nah, seperti ini kita coba running. Untuk merunningnya kita bisa gunakan npm run dev ya, karena tadi kita sudah define
di dalam package.json-nya, yaitu yang ini ya. Kita coba run. Nah, dia akan otomatis menampilkan bot is ready. Login as ChatGPT bot. Kemudian dia akan tulis tag-nya. Ini salah, bukan add, harusnya koma aja. Nah, kalau kita lihat sekarang ke server Discord kita, si ChatGPT ini dia sekarang online ya. Nah, botnya sudah online, tapi dia belum bisa apa-apa. Nah, kita coba bikin satu trigger supaya dia terlihat bisa menjawab pertanyaan kita nanti. Untuk triggernya itu adalah sebuah events, yaitu message create. Kita gunakan asynchronous function di sini. Dia akan menerima callback nantinya berupa message. Nah, di sini nanti dia akan mendeteksi setiap pesan yang ada di dalam server Discord kita. Nah, kita buat si bot ini hanya paham pesan yang dikirimkan oleh user saja, yang bukan sesama bot gitu ya. Nah, di sini kita bisa cek dulu if msg.author.bot ya. Jadi bakal ngecek apakah pesan ini dikirimkan oleh bot atau bukan. Kalau pesan ini dikirimkan oleh bot, kita tidak akan merespon apapun gitu ya. Kita return saja kosong. Kita kasih komen biar nggak bingung, if message from bot. Nah, selanjutnya biasanya kalau untuk membedakan antara pesan user biasa dengan bot, itu kita menggunakan prefix namanya. Nah, kita bisa coba komen di sini ya, cek prefix. Nah, untuk mengecek prefixnya kita bisa tulis if msg.content.substring 0,1. Jadi kita akan mengecek karakter pertama dari sebuah string di sini. Kalau dia sama dengan, nah ini dia prefixnya, saya akan gunakan tanda seru. Jadi untuk berkomunikasi dengan botnya, kita perlu menambahkan tanda seru terlebih dahulu di bagian depannya. Nah, kalau sudah, kita akan coba tangkap message-nya nanti ya. Const comment sama dengan message.content.substring 1.split menggunakan spasi, kemudian kita ambil nolnya. Jadi ini nanti kita akan tulis misalkan komennya tanya gitu ya, tanda seru tanya. Nah, tanda seru ini itu kan tidak akan kita gunakan ya, karena dia merupakan prefix. Jadi kita substring 1 untuk menghapusnya. Kemudian mungkin saja nanti setelah tanya akan ada muncul pertanyaannya. Misalkan apa itu API gitu ya. Nah, kita akan menangkap dulu komennya. Komen itu adalah setelah prefix. Nah, yang tanya ini kita split menggunakan spasi gitu ya. Nanti akan dipecah menjadi array ya. Jadi nanti ada tanya, terus apa, itu, dan API ya. Karena dia dipecah menggunakan spasi. Nah, kita ambil array indeks ke 0-nya, yaitu yang tanya ini. Konsepnya seperti itu untuk mengambil komen. Kemudian tinggal kita coba switch case di sini ya. Ini bisa menggunakan if juga sama saja, namun saya akan menggunakan switch case. Di sini saya akan coba ping saja dulu. Nah, kalau dia mengirimkan ping, kita bisa tulis message.channel.send ya. Artinya ini kita akan balas pesannya dengan pong. Yang default ini kita bisa hapus. Kita coba di sini, kalau saya tulis ping doang itu nggak akan ngerespon, tapi kalau saya tulis tanda seru ping, harusnya botnya merespon. Nah, ini dia ada pong ya. Oh, ini belum kita beri role bot ya. Tadi kita sudah membuat role-nya, tapi ternyata belum kita berikan ke botnya. Oke, nah ini dia botnya sudah merespon ya. Ping dijawab pong. Selanjutnya kita akan coba mengimplementasikan untuk chat GPT-nya di dalam
project Discord bot kita. Kita kembali ke beta.openai.com, kemudian masuk ke section user, ada API keys ya. Tapi kalau misalkan tadi belum masuk ke menu yang ini, bisa masuk ke personal dulu, terus masuk ke manage account atau langsung ke API key ya. Nah, di dalam API key-nya kita bisa buat API key baru ya. Di sini create new secret key. Nah, ini tinggal kita klik copy aja untuk key-nya ya. Balik lagi ke config.json. Kita tambahkan, misalkan di sini adalah OpenAI key ya. Ini bebas aja sebetulnya namanya. Kemudian kita tinggal kopikan aja key-nya ke dalam string untuk OpenAI key-nya. Nah, selanjutnya saya mau buat sebuah function di sini ya, const as AI ya. Nama functionnya kita tulis asynchronous function. Dia butuh sebuah parameter yaitu question atau pertanyaannya nanti. Nah, terus kita konfigurasi. Kita new configuration. Ini diambil dari OpenAI library ya, configuration ini. Dia butuh parameter yaitu API key yang diambil dari OpenAI key ya, yang ada di dalam config.json-nya. Nah, ini kita bisa import OpenAI key. Oke, ini untuk konfigurasinya. Selanjutnya kita inisiasi OpenAI sama dengan new OpenAI API. Kita kirimkan konfigurasinya. Setelah ini saya mau ajak dulu melihat contoh example. Di sini ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk API OpenAI ini, di mana kita akan coba menggunakan yang Q&A ya. Nah, di sini ada contoh prompt-nya atau yang nanti kita akan kirimkan ke AI-nya. Nah, contohnya di sini ya. Ini bisa langsung Q&A-nya atau kita mau pakai kata-kata terlebih dahulu gitu ya sebelum kita menanyakan sesuatu. Yang paling penting adalah question-nya nanti. Nah, untuk mengirimkan question-nya kita perlu menambahkan keyword key kemudian diikuti dengan titik 2 ya, supaya nanti dia bisa menjawab pertanyaan kita. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita akan mengirimkan key, kemudian pertanyaannya, kemudian kita kirimkan juga A nanti stringnya ya, supaya nanti dia otomatis akan langsung menjawab pertanyaannya. Nah, ini sebetulnya ada juga contoh code-nya. Ini bisa kita copy paste saja ya. Tadi kita sudah buat untuk bagian atasnya, kita bisa copy yang respon ini ya. Oke, tapi prompt ini nanti akan berisi pertanyaan nih. Nah, kita akan coba handle yang ini ya. Untuk prompt-nya sendiri itu kita bisa tulis dari question ya. Nah, dari sini untuk mengambil prompt-nya. Jadi dia sebagai parameter. Nah, kita coba di sini sekarang bikin satu komen baru. Misalkan case ask gitu ya. Nah, kita bisa tulis sekarang const response sama dengan await, kemudian ask AI. Yang dikirimkan adalah berupa pertanyaannya. Jadi tadi ya, konsepnya nanti saya akan kirimkan tanda seru ask, kemudian diikuti dengan pertanyaannya. Misalkan apa itu API. Seperti ini gitu ya nanti. Nah, kita berarti akan tangkap message.content. Nah, ini berarti keseluruhan pesannya nanti, tapi kita tidak mau mengirimkan tanda seru ask ini ya. Kita coba replace tanda seru ask dengan sebuah string kosong.
Nah, seperti ini. Jadi kita hilangkan tanda seru as-nya, nanti akan hanya tersisa apa itu API ya. Nah, karena tadi kita membutuhkan Q dan E di depannya, maka kita perlu tambahkan juga di sini. Berarti Q ya, berarti kita masukkan ke dalam backtick dia. Q, kemudian baru kita ambil dari message content. Di sini kita bisa gunakan $, kemudian masukkan ke dalam kurung siku, dan terakhir yaitu A-nya ya. Nah, seperti ini, tapi saya mau formatnya itu sama dengan yang ada di sini. A-nya turun ke bawah. Kita bisa tulis \n di sini. Nah, seperti ini kita coba ya running sekarang kalau kita as. Oh sorry, ada satu lagi yang terlewat, yaitu adalah responnya belum kita kirim. msj.channel.send response. Oke. Kita coba sekarang ya, kalau kita as, kemudian kita tanya apa itu API misalkan. Kita tunggu jawabannya dari botnya. Oh, undefined. Ini harus kita lihat dulu apa yang salah. Ternyata ini ya, responnya belum kita return. Jadi dia fungsinya tidak mengembalikan apa-apa tadi gitu ya. Makanya dia undefined. Oke, kita coba tanya sekali lagi, as apa itu API. Ini objek-objek. Dia bukan hanya mengirimkan jawabannya saja ternyata, tapi juga ada data-data yang lain. Nah, untuk mengambil datanya itu kita bisa gunakan .data, kemudian .choice, 0, kemudian text. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat isi dari responnya, itu bisa kita coba konsol juga ya. Di sini kita coba lagi, as apa itu API. Nah, ini dia menjawab API adalah singkatan dari Application Programming Interface. Ini adalah antarmuka yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain. API menyediakan cara bagi aplikasi untuk berinteraksi dengan sistem operasi, perangkat lunak, dan perangkat keras lainnya. Nah, di sini AI-nya sudah menjawab nih teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba tanya lagi, as siapa penemu website? Nah, ini dia jawabannya, katanya Tim Berners-Lee adalah orang yang dikreditkan dengan menciptakan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989. Gimana kalau kita coba gunakan bahasa daerah ya? Oke, kita coba tanya dalam bahasa Sunda ya. Website teh naon? Oke, ini saya nanya website itu apa gitu ya dalam bahasa Sunda, tapi dijawabnya dalam bahasa Indonesia. Tapi jawabannya benar nih. Website adalah sebuah halaman web yang menampilkan informasi, konten, dan layanan yang dapat diakses melalui internet gitu ya. Ini udah oke banget. Jadi teman-teman, di satu sisi mungkin ada yang terdistrupsi atau tergantikan oleh AI ini, baik dari sisi pekerjaan maupun dari sisi teknologi. Tapi di satu sisi juga AI ini bisa membantu kita justru untuk mempercepat proses kerja kita. Nah, kalau kita lihat di dalam OpenAI, saya misalkan tidak puas dengan jawaban saya bisa minta untuk menjelaskan lebih detail apa itu API gitu ya. Nah, ini di dalam Discord bot ini kita belum bikin fitur itu, jadi hanya sekali jawab gitu ya. Nah, untuk membuat fitur itu kita akan bahas di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.